Archive Dokumentari, video asli pengangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi korban G30 SPKI. Video pengangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam gerakan 30 September tahun 1965, G30 SPKI. Pengangkatan dilakukan pada 4 Oktober 1965. Setelah gabungan dari pasukan TNI seperti Rekat, Resimen Para Komando Angkatan Darat, atau yang dikenal sekarang sebagai Kopassus dan KKOAL, Korps Komando Angkatan Laut, atau sekarang dikenal sebagai Korps Marinir Indonesia. Pengangkatan dilakukan setelah penggalian sumur lubang buaya sedalam 12 meter. Pencarian sumur yang diduga menjadi lokasi pembunuhan 7 perwira TNI Angkatan Darat mengalami kendala, namun berkat bantuan dari seorang polisi bernama Soe Kitman, yang sempat diculik anggota G30S pada malam kejadian peristiwa itu, tetapi ia lolos dari pembunuhan dan diutus langsung oleh Komandan Rekat saat itu, Edi Sarwowibowo, untuk menunjukkan jalan bagi anggota TNI lainnya untuk mencari dan mengangkat 7 jenazah pahlawan revolusi. Selama proses pengangkatan, orang yang mengangkat jenazah menggunakan tabung oksigen milik KKO, karena bau busuk yang sangat menyengat. Belum lagi sumur yang menjadi lokasi tempat para perwira dibuang oleh para anggota G30S, ditimbun oleh daun kering hingga sampah. Tepat 4 Oktober 1965, jenazah 7 orang pahlawan revolusi diangkat dari sumur lubang buaya. Antara lain: 1. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. 2. Mayor Jenderal Raden Suprapto. 3. Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. 4. Mayor Jenderal Siswondo Parman. 5. Brigadir Jenderal Danald Ishak Panjaitan. 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. 7. Letu Pierre Andreas Tendean. Mereka kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pada 5 Oktober 1965, bertepatan dengan hari ulang tahun ABRI, sekarang TNI. Setelah penguburan 7 jenderal yang menjadi korban dalam peristiwa G30S PKI, sejumlah peristiwa penting terjadi yang mengubah situasi politik Indonesia secara drastis. Berikut rangkuman peristiwa-peristiwa penting pasca penguburan para jenderal tersebut, reaksi masyarakat dan militer. Setelah penguburan para jenderal, masyarakat, terutama kelompok anti-komunis, menuntut tindakan keras terhadap PKI. Sentimen anti-komunis semakin meningkat, dan militer, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto, mengambil kendali untuk menumpas anggota PKI yang dianggap terlibat dalam upaya kudeta penangkapan dan pembubaran PKI pembantaian massal, 1965 hingga 1966, pergeseran kekuasaan Soekarno ke Soeharto. Setelah peristiwa G30S, otoritas politik Presiden Soekarno mulai menurun akhir masa kekuasaan Soekarno. Pada Maret 1967, kesimpulan yang dapat diambil dari peristiwa G30S PKI, gerakan tanggal 30 September Partai Komunis Indonesia, adalah sebagai berikut. Ketidakstabilan politik, peristiwa ini mencerminkan ketidakstabilan politik di Indonesia pada era 1960-an, dengan adanya persaingan antara berbagai kelompok, termasuk militer, partai politik, dan organisasi massa, seperti PKI, yang memiliki pengaruh kuat. Pembantaian massal, setelah peristiwa tersebut, terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang yang diduga sebagai simpatisan atau anggota PKI. Diperkirakan ratusan ribu hingga 1 juta orang tewas dalam pembersihan anti-komunis di seluruh Indonesia. Peralihan kekuasaan, G30S PKI menjadi titik awal peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Soeharto menggunakan momentum ini untuk menggalang dukungan militer dan politik, yang akhirnya membuatnya menjadi presiden dan memulai era Orde Baru, penekanan ideologi komunis. Setelah peristiwa ini, komunisme dan PKI dilarang secara resmi di Indonesia. Kebijakan Orde Baru memberangus ideologi komunis dan mengawasi ketat setiap gerakan atau simpati terhadap komunisme. Kontroversi sejarah, hingga saat ini, peristiwa G30S PKI masih menyisakan kontroversi.
Ada perdebatan tentang siapa yang sebenarnya berada di balik gerakan ini, apakah benar PKI sebagai dalang utama, atau ada faktor lain seperti keterlibatan militer atau kekuatan asing. Berbagai teori konspirasi muncul terkait motif, pelaku, dan tujuan dari gerakan tersebut. Secara keseluruhan, G30 SPKI merupakan peristiwa besar yang mengubah arah sejarah Indonesia, baik dari segi politik, sosial, maupun budaya.